Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah kesempatan yang terbaik dalam hidup kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisinya dengan amal dan ketaatan. Oleh karena itu, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, hendaklah setiap waktu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mungkin kita melihat banyak di antara kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin merasakan tidak berdaya, tidak mempunyai semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Sudah barang tentu di antara penyebabnya adalah bisa jadi dosa-dosa yang pernah dilakukannya, yang membuat hati jiwa itu berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dosa itu membuat orang berat melakukan ketaatan. Dosa membuat orang itu menjadi malas untuk membaca Al-Quran. Dosa bisa membuat orang merasa berat untuk melakukan ibadah tarawih, untuk melakukan salat malam, salat sunnah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berpikir secara jernih dan baik bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat mulia, di mana setiap ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan oleh dosa, bisa jadi seseorang tidak bersemangat, tidak nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Artinya keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan di awal bulan suci Ramadan atau sebelum bulan suci Ramadan menimbulkan keburukan
di bulan suci Ramadan, baik di pertengahannya, di akhirnya, atau di awal bulan suci Ramadan. Artinya karena dosa yang telah kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan, maka di bulan suci Ramadan seseorang itu tidak bersemangat di dalam beribadah karena dosanya. Atau melakukan dosa, kemaksiatan di awal bulan suci Ramadan, maka di pertengahan, di akhir bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir yang harusnya ibadah itu semakin giat, semakin meningkat, dia bermalas-malasan. Bisa jadi karena disebabkan dosa yang dia lakukan. Keburukan yang digambarkan dalam ayat tersebut bisa jadi menjadi jauhnya kita dari ketaatan, sehingga kita menyebabkan jauh dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahala yang di bulan suci Ramadan seperti yang tadi kita jelaskan, pahalanya berlipat-lipat. Bahkan di 10 hari terakhir kita tahu bahwa ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan kurang lebih 83 tahun. Seseorang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lamanya. Hal yang membuat kita malas salat, tilawah, atau ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, itu karena memang dosa yang dilakukan. Dosa itu akan menghambat kinerja seseorang. Dosa-dosa ini adalah beban di pundak-pundak kita. Oleh karena itu, perlu kiranya kita memutus mata rantai dosa ini agar kembali bersemangat dan menjadi nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, dengan apa kita menghapus atau kita memutus mata rantai dosa ini? Jawabannya cukup sederhana, tapi mungkin sulit untuk dilakukan. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menolong hambanya ketika hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai dosa ini adalah dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, kita bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ringankan beban kita. Allah akan mudahkan kita untuk beramal saleh. Hati kita akan menjadi bersih. Ketaatan pun dengan mudah dilakukan, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, tidak ada noda, maka kalian tak akan pernah puas dari Al-Quran. Kalian tidak akan pernah puas dari Al-Quran. Tak pernah puas membacanya, menelaahnya, mempelajarinya. Di sisi lain, istighfar juga mempunyai keutamaan yang besar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian lanjutan ayatnya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Mudah-mudahan ya
dengan mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan menutupi kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. At-Tahrim ayat 8. Kalau kita perhatikan ayat ini menunjukkan betapa maha baiknya Allah Ta'ala, betapa dia maha mulia dan sayang kepada hambanya. Ketika kita melakukan salah kepada Allah dan kita meminta maaf, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan di dalam ayat ini bukan hanya ampunan yang Allah berikan, akan tetapi Allah juga mengkaruniakan surga Allah. Berbeda dengan ketika kita salah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita salah dengan sesama manusia, maka ketika kita meminta maaf kepada orang tersebut, bisa jadi orang tersebut memaafkan kesalahan kita. Tapi belum tentu orang tersebut memberikan hadiah kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita salah, berdosa, kita meminta maaf, taubatan nasuha, selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengkaruniakan surga bagi dirinya. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan segan, jangan malu, jangan malas, jangan takut ketika meminta maaf kepada Allah, ketika meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa seolah-olah memiliki dosa yang tak terampuni. Dosa saya begitu banyaknya. Kemudian kita takut untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah. Tidak. Ketika kita merasa diri ini banyak dosanya dan sedikit amalan kita, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedikit saja ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita akan termaafkan, akan terhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jangan berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai dosa yang begitu banyak, jangan berputus asa. Tetap meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari noda dan dosa, noda yang berdampak memberatkan kita untuk melakukan ketaatan. Karena memang sejatinya dosa tersebutlah yang menyebabkan seseorang itu berat untuk melakukan ketaatan, berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengisi hari-hari bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah yang maksimal, dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.